warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berharapnya Pak Ketua Pembina lama-lama supaya saya tidak terlalu lama saya. Alhamdulillah alladzi isra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya banggakan ibu-ibu dari tiga majelis taklim yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Pembina, kemudian pengurus masjid dan jajarannya yang sama-sama berbahagia hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada bulan Syaban ya. Syaban, kalau nggak salah 2 Syaban, sebagaimana yang dianjurkan membaca doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik lana Ramadan. Alhamdulillah kita sudah paham semua, hafal semua. Nah, kebetulan hari ini yang akan kita bicarakan adalah peristiwa Isra Mi'raj sesuai tema di belakang saya ini. Nah, biasanya umumnya orang membicarakan tentang Isra Mi'raj itu di bulan-bulan Ramadan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membicarakan, menyampaikan di bulan-bulan yang lain, tidak ada masalah. Karena tidak ada bulan yang ditentukan, tidak ada. Intinya kita menyampaikan suatu peristiwa, dari peristiwa itu kita mengambil hikmah. Itu saja sebenarnya, kapanpun bisa. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, saya mau tanya dulu, di sini siapa yang mendominasi yang pelaksana masjid taklim ini ya? Berapa anggotanya, Bu? 50. Luar biasa. Ya. Kalau Al-Hidayah berapa pasukannya? 60. Berapa? Lebih banyak lagi. Kalau yang satunya tadi Tarbiyatul Muslihat berapa? 40. Ini luar biasa banyaknya dari jumlah ya. Saya juga biasa menyampaikan beberapa pengajian di Taklim, dan juga ada di sebelum di Taklim saya bawakan pengajian sejak saya awal di Makassar tahun 2008 sampai sekarang masih sudah. Saya sudah bingung materi apa lagi yang mau saya sampaikan. Kayaknya sudah didengar semua. Nah, tapi ada juga majelis taklim yang pernah saya bawakan, tapi saya tanya lagi berikutnya sudah tidak ada lagi. Sudah bukan. Padahal sekitar kurang lebih 1 tahun berjalan sudah bukan. Bahkan sampai 1 tahun. Nah, saya mencoba melihat di sebelum kita masuk di Isra Mi'raj, ternyata majelis taklim yang dibentuk dengan semangat mengkaji pengetahuan itu bertahan. Tapi biasanya majelis taklim yang dibentuk karena semangat ngumpul-ngumpul, biasanya ini kalau sudah habis bahan cerita sudah selesai. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan kita berharap majelis yang ada sekarang ini dengan jumlah 50, 40, ada 60, semangatnya adalah ilmu pengetahuan, majelis ilmu, ya Bu ya, amin. Dan ada yang lebih menarik lagi, membentuk majelis taklim itu 30 orang, tapi pertemuannya itu sekali dalam 1 semester per 6 bulan. Tapi dia programnya program umroh. Sekarang kan 30 juta rupiah. Jadi sekali pertemuan itu
materinya langsung manasik biasanya, langsung mereka berjumroh. Nah ini menarik lagi. Apalagi yang 60 ribu ya, memungkinkan sekali untuk berprogram-program seperti itu. Nah, baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini secara pengantar. Selanjutnya kita mencoba mendalami, membahas bersama tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kapan terjadinya ini peristiwa Isra Mi'raj? Waktunya dulu, kapan terjadinya? 27 Raja. 27 Raja. Tahun keberapa kejadian? Nah ini ada beberapa pendapat, tapi yang paling umum, yang paling banyak adalah tahun 12 dari kejadian. Jadi 12 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi sekitar 1 tahun belum hijrah ke Madinah. Pertanyaan kedua, dalam kondisi apa ini sehingga terjadi Isra dan Mi'raj? Saya akan membahas lagi mengenai perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, selain yang pertama, kedua, sampai ke-7, karena itu bisa didapatkan di Google. Bapak-bapak itu bisa cari tentang teorinya, tentang perjalanan Nabi yang mau kita bahas ini adalah hikmah. Nah, yang pertama adalah kapan kondisi terjadinya ini peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kita disebut dengan Amul Husni. Ada yang tahu artinya? Yang tahu saya kasih dengan sini, begini. Perwakilan besar ini aja enggak? Besar. Amul Husni, ada yang tahu artinya? Itu sering kita dengar dalam peristiwa Isra Mi'raj. Am itu artinya tahu. Husni artinya bersedih, tahun kesedihan. Kenapa terjadi tahun kesedihan? Waktu itu Nabi kehilangan atau meninggal orang yang selama ini di tempat bersandar hidup. Sejak kecil sampai dia meninggal. Pamannya yang bernama siapa namanya? Iya, Abu Thalib. Luar biasa. Ini berapa ya? Ya, Abu Thalib. Tidak lama setelah itu, kurang lebih 2-3 tahun menurut sirah Nabawiyah, meninggal lagi orang yang paling dicintai dalam kehidupannya. Istrinya yang bernama Khadidah. Kalau ini pasti semua berikan ke dia. Jadi tahu semua Khadidah. Nabi sudah bertutur berduka kehilangan pamannya, kehilangan istri tercinta Khadidah. Kenapa Khadidah sangat-sangat spesial? Teringat terus oleh Nabi ada 2 atau 3 hal. Pertama, Khadidah itu meyakini atau mengimani Nabi sebagai Rasul ketika orang belum ada perempuan yang percaya kepada. Ini pertama. Kedua, dia beriman kepada Allah di saat orang menjauh. Ketiga, ini Khadidah kan istilah sekarang ini adalah konglomerat. Konglomerat ya, konglomerat. Itu hartanya itu habis berinfak terus untuk jalan dakwah Nabi. Bayangkan, dari konglomerat habis untuk dakwah Nabi. Inilah yang diingat Nabi sehingga Nabi terus mengingat Khadidah. Nah, 2 kejadian ini Nabi kira-kira kalau bahasa kita mencari tempat lain. Kalau begini kondisi Mekah ini, baru barangkali kita cari tempat lain berdakwah. Nabi cobalah ke Habasyah, Taif. Pikiran di sana ada orang yang menerima, disambut dengan baik-baik. Ternyata yang didapatkan lemparan batu dari anak-anak, dari pemuda-pemuda. Nabi pulang berdarah kena lemparan. Nabi bersedih. Dalam kondisi itu, bapak-bapak ibu-ibu berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat nabinya, rasulnya dalam keadaan bersedih.
maka Allah menghiburnya dengan memperjalankan. Makanya ayat yang dibaca subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Ibu berbahagia. Jadi ini hikmah yang saya sampaikan pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika manusia bersedih dalam hal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menghiburnya lewat dengan memperjalankan Nabi dari Masjid Haram Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, begitu Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Baitul Maqdis, naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, dan situ ke Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bumi ini kecil sekali di antara planet-planet yang ada di luar angkasa ini. Bayangkan ibu yang berbahagia, luasnya bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam luasnya itu kota Mekah kaki Nabi. Dan begitu ke Sidratul Muntaha melihat bumi ini satu di antara jutaan planet di ruang angkasa ini. Di Mekah tadi begitu banyak masalah, di tanah Arab begitu banyak masalah, begitu di Sidratul Muntaha tidak terlihat lagi masalah itu. Disinilah para ulama memberikan memahami sebuah hikmah bahwa begitu kita punya masalah dalam kehidupan kita, cara kita menyelesaikan yang pertama adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bisa juga kita pahami, kalau kita punya masalah, bahasa kita hari ini, cobalah jalan-jalan. Kan bahasanya begitu, diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, jalan-jalan, diperjalankan. Makanya ibu dulu kalau banyak masalah anak-anak, keluarga, coba tanya suami, ayo kita jalan-jalan. Ini banyak masalah sih. Siapa yang tanya, kau kasih bilang jalan penjam istari, berbagi dengan Kristus bulan depan, jangan panggil lagi. Nah, ini suatu pemahaman bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya melihat masalah itu dari sudut pandang lain. Kalau kita berada di suatu pusat masalah itu, Nabi terus berada di kota Mekah, maka tidak akan melihat sebuah solusi. Makanya diserokan ke langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha supaya melihat masalah itu kecil. Tidak ada nilai Islam itu bumi. Nah, ibu yang berbahagia, begitu sampai Sidratul Muntaha, kan ada wali-wali yang dikasihkan Nabi. Apa itu? Perintah untuk melaksanakan sholat. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka, bersedih, justru di situ Allah menurunkan satu perintah yang namanya sholat. Makanya ulama juga memahami bahwa salah satu cara kita menyelesaikan satu persoalan dalam kehidupan kita adalah lewat sholat. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 158 salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jangan kalau ada masalah langsung mati dan ambil status. Yang komen juga, yang balas juga, orang sama-sama punya masalah. Tak akan selesai. Punya masalah, cari teman curhat. Yang ditempatin Tuhan juga sama-sama masalah. Ini kan sama orang tenggelam, sama-sama menyelamatkan. Makanya Allah kasih petunjuk, kalau punya masalah, sta'inu bis-sabri was-shalah, dengan cara sholat. Makanya banyak sholat-sholat sunat itu diperuntukkan sesuai kondisi. Coba ibu lihat. Ibu punya masalah berat, Allah siapkan sarana sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ibu punya keinginan
yang belum terkabulkan, Allah kasih cara untuk bermohon lewat sholat apa? Hajat. Bapak Ibu punya dua pilihan, yang mana kira-kira yang bagus ini? Ada yang datang melamar dua orang anak Bapak Ibu, mana kira-kira bagus ini pengusaha, ini banyak gelarnya, istihara sebagai jalannya. Bapak Ibu, kita punya masalah dalam hal perekonomian. Kenapa saya ini masalah terus pendapatan saya, gaji saya potong terus, mungkin bangkrut terus. Cobalah gunakan sholat duha. Jadi Allah memfasilitasi masalah kita itu lewat sholat. Ini yang pertama. Jadi tadi dari masalah itu kita bisa simpulkan penyelesaiannya yang diberikan oleh Nabi. Yang pertama, Allah memperjalankan hambanya di bawah jalan-jalan supaya punya persepsi lain, punya pemikiran dalam menghadapi masalah. Yang kedua lewat ibadah. Jalan-jalan dan ibadah harus disingkat dengan apa? Ada yang tahu? Jalan-jalan dan ibadah harus disingkat dengan apa? Umroh. Nah, kalau ibu, kan di situ ada dua. Kalau itu umroh ada jalan-jalannya, ada ibadahnya. Nah, ini saya bukan promosi, saya kata repot. Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, ini kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat Nabi berada di Sidratul Muntaha itu berjalan itu bersama malaikat Jibril, itu diperlihatkan beberapa kejadian Nabi SAW belum pernah lihat kejadian itu selama di dunia. Saya coba mengambil dua saja. Pertama, Nabi SAW diperlihatkan orang itu di hadapannya diletakkan sebuah daging, satu daging yang bagus, satu daging yang busuk. Tapi orang itu justru memilih daging yang busuk ini. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, itulah potret gambaran umatmu nanti orang yang memiliki halal dalam hidupnya tapi disuruh mencari yang haram." Ini masuk pembahasan. Dan orang yang memiliki pasangan halal dalam hidupnya tapi justru mencari yang bermasalah, yang tidak halal. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, inilah fenomena yang kita saksikan hari ini. Dulu ya, kalau orang itu bahasa kasarnya mungkin seperti ini, bersama bukan dengan pasangannya itu aib. Ada bahasanya tapi kan tidak bagus dibahasakan di masjid. Aib. Sekarang ini justru adalah suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Di pengadilan agama itu, kalau kita menganalisa, salah satu faktor terbesar penyebab perceraian itu adalah istilah will dan feel. Ibu tahu apa? Will apa? Itu persoalannya. Kenapa malah terjadi, dan itu bukan suatu aib dalam kehidupan kita. Justru orang bangga.
Saya pernah sidang itu, yang jadi saksi itu calon istri barunya. Kan keren kan? Ini kan baru cerai, baru sidang baru saksi. Tapi yang suaminya ini yang dihadirkan sebagai saksi untuk perkaranya adalah calon istrinya. Jadi kan menarik kan? Ya. Nah ini yang pertama diperlihatkan oleh Nabi adalah orang yang dalam hidupnya itu selalu mengejar hal-hal yang dia tidak halal. Di antaranya adalah terkait dengan pasangan hidup. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi. Diperlihatkan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada juga riwayat yang mengatakan Nabi menengok ke surga, melihat bahwa isi surga itu banyak di dalamnya anak-anak yatim, orang-orang duafa di dalamnya. Tapi Nabi juga pada saat itu menengok ke kiri, melihat neraka juga ada isinya. Dan mohon maaf ini ibu, ini bukan bermaksud menyinggung, tapi ini sebuah riwayat. Ternyata yang dilihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam isi neraka itu banyak kaum wanita ketika ini. Bukan sih. Banyak kaum wanita. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan suatu ketika setelah selesai khutbah Idul Adha, menemui ibu-ibu di belakang. Wahai kaum wanita, banyak-banyaklah bersedekah, karena sewaktu saya Isra Mi'raj itu melihat neraka itu banyak isinya kaum wanita. Maka bertanya sahabat, apa masalahnya ya Rasulullah? Dua. Yang pertama, kata Nabi, banyak menggibah, memuji laki-laki juga banyak. Makanya ibu yang berbahagia, saya punya sekolah itu saya lihat kalau sudah antar anaknya ke sekolah ibu sekolah TK, ngumpul semua, ngumpul dan pulang. Saya sudah mencoba mengamati fenomena ini karena sudah banyak mereka antara mereka yang berkumpul. Awalnya aku, saya coba pikir-pikir, oh betul ini kata Imam Malik. Air itu kalau mengalir dia jernih, ya kan? Jernih kan langsung coba lihat. Tapi air itu kalau dia tinggal di situ, biasanya itu ada keruh. Begitulah kita manusia. Kalau kita kumpul-kumpul tidak ada tema pembahasan, biasanya yang jadi sasaran timpa itu orang lain, tetangga kan, atau orang yang tidak ada di antara kita sebentar pergi, teman-teman kan. Nah, saya kejadian ini akhirnya kita bikin kebijakan jangan tinggal lagi ini. Bukan kita larang, nanti datang pada saat anak sekolah pulang. Karena mereka barangkali sudah habis bahan cerita, sudah habis bahan ngobrol, akhirnya jadi sasaran, sesama dia si anu tadi. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kita juga bisa maklum. Perempuan itu dalam satu hari itu harus mengeluarkan kata-kata sebanyak 16.000. Kita harus maklumi juga, gitu loh. Siapa tahu kita target tahu ya laki-laki berapa? 7.000. Jadi kalau mau bercerita, jangan juga kita langsung larang. Jangan sampai kita target 16.000 kata. Nah ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi, penyebabnya karena dia kurang bersyukur kepada suaminya.
Saya menyampaikan Bu ini secara umum saja, bukan bermaksud saya menyampaikan ke orang tertentu, tidak, tapi secara umum. Nah, saya mau kembali lagi suatu contoh kasus. Tahun 2010 atau 2011, coba ibu buka di Google, pernah itu ada banyak berita sertifikasi menggoyang rumah tangga. Ini ada itu di Google itu. Apa maksudnya itu? Ternyata dalam kasus-kasus perceraian rumah tangga itu ditemukan suatu variabel di mana istri lebih tinggi pendapatannya daripada suami, kadang tidak masalah. Tidak semua, tapi kadang ada menjadi bibit-bibit masalah dalam rumah tangga kalau tidak dibarengi dengan iman dan syukur. Kenapa? Yang pertama, merasa dirinya pendapatannya lebih banyak, suami harus tunduk, dikendalikan. Tak boleh. Pendapatan lebih banyak, tidak mensyukuri lagi kalau suami dikasihkan lebih banyak daripada yang didapatkan dia. Mungkin dia bilang, kok cuma segitu, saya mendapatkan. Ini fenomena besar tuh. Sampai-sampai di Amerika itu banyak bercerai gara-gara faktor ini. Tapi kalau kita barengi rasa syukur, ibu-ibu, makanya itulah kita pengajian, majelis ilmu, supaya kita tahu ilmunya. Berapapun pendapatannya ibu, tidak bergantung kepatuhannya kepada suami. Coba lihat ke Khalijah. Khalijah itu kalau kita bicara level, tidak sampai level kita. Khalijah itu konglomerat. Kalau sekarang mungkin bisa dikategorikan 9 naga salah satunya ya. Iya, konglomerat. Bayangkan kunci gudangnya itu hanya mampu dipikul oleh otak. Itu kunci gudang itu indikator. Nah, di sini dipercayakan. Tapi tidak membuat menginjak-injak kehormatan Nabi, tidak. Justru memuliakan Nabi. Apalagi kalau cuma pendapatan kita 10 juta, suami 5 juta, langsung dijajak suami kan? Itu kecil sekali gitu. Nah, ibu berbahagia, ini kira-kira hikmah yang bisa kita petik. Kemudian terakhir, kembali lagi masalah sholat, karena ini berkaitan dengan sholat. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha lewat Nabi ke-7, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, ke langit ke-6 turun lagi ketemu Nabi Musa. Ditahan. Nabi Musa bertanya, ya Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah kepadamu dan umatmu? Kata Nabi Muhammad menjawab, umatku, saya dan umatku diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Bukan berapa, 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa meminta kepada Rasulullah kembali minta keringanan. Umatmu tidak bisa, kecil-kecil dan umurnya pendek tidak bisa. Sehingga Nabi Muhammad kembali menghadap, dikurangi menjadi 10. Ada beberapa riwayat juga mengatakan dikurangi 5, tapi dalam sirah yang paling banyak disebutkan dari 50 ke 10 dan terakhir dikurangi sampai 5 kali dalam sehari semalam. Nah, terakhir, apa maknanya dari pengurangan 50, 10, 5? Kenapa bukan langsung 50 dan 50 langsung ke 5 rakaat, 5 kali? Ini pertanyaan kelima. Siapa bisa jawab ini begini? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi sholat itu bertahap dari 50, 10 ke 5? Ada yang bisa berikan jawaban singkat. Ternyata rahasianya di sini dipanggil oleh para ulama. Begitulah cara kita menunaikan sholat. Kalau kita tidak bisa secara A, karena hal tertentu bisa secara B. Contoh, bapak-bapak yang ibu harusnya sholat berdiri.
Tapi kalau kita dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, ada cara D. Bagaimana? Duduk. Kalau kita belum lagi duduk karena kita bisulan, masih ada cara berikutnya. Masih ada plan B. Baring. Jangan tidur. Jangan seperti itu. Baring. Ternyata baring juga masih susah. Apa masih ada pengurangan lagi? Tangan. Nah, bertahap. Tidak bisa langsung tidak bisa berdiri. Kalau bagi tangan kubek sambil baring, tidak bisa bertahap. Itulah maknanya kenapa tadi dari 50 bertahap 10 ke 5. Pemahaman yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan sholat tidak bisa kita langsung ambil, misalnya saya ini mau musafir. Tidak bisa misalnya perjalanan dekat, tiba-tiba mau langsung dijamah dan kosong, ada standarnya. Iya, hanya mau ke Tegalar, tiba-tiba dia mau langsung jam dan kosong, tidak memenuhi syaratnya, jaraknya dan masyakohnya, kesulitannya. Kalau ulama memahami dulu bahwa jaraknya itu kurang lebih kira-kira 80 kilo. Tapi bukan cuma itu, biar 80 kilo kalau misalnya tempuh dan waktu yang singkat, dilihat lagi kesulitannya. Sekarang 80 kilo itu hanya mungkin ditempuh 2 jam. Kalau kita berangkat pagi ke sini, sampai di Bantaeng itu belum dulu, ya kan? Berarti tidak melewati sholat. Itu belum bisa kita sebenarnya menjamak kosong karena belum, kesulitannya sangat, arti masih sederhana. Nah, ada orang biasanya begini, ibu-ibu mau ke pengantin dari rumah, dilihat kami untuk jamak kosong pada pengantin ini cuma di Maros. Tidak memenuhi syarat. Berapa? Ini kan sulit ini, masa kita mau make up lagi, bapak tidak lagi, susah Pak. Rugi ini Pak. Dan bisa jaraknya belum sampai. Nah, makanya tadi kenapa bertahap. Jadi ibu tidak bisa langsung sholatnya, tidak bisa begini, langsung begini, tidak ada tahapannya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama berbahagia. Sebenarnya masih panjang. Kita ini baru pengantar sebenarnya, belum masuk perjalanan Isra dan Mi'raj belum. Kalau kita menjelaskan itu, kita nanti akan ketemu dengan pembahasan Palestina. Tapi saya yakin sampai malam tidak selesai. Ibu-ibu sudah siap-siap di sana kuenya. Kita hormati. Insyaallah sampai di sini saja. Siapa tahu ada mendiskusikan sambil kita istirahat. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya dan kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.